Hai, saya Nadine. Saya akan menjelaskan Tractus digestivus pada Gallus domesticus. Di sini saya sudah menyiapkan preparatnya. Nah, pertama-tama ayam akan mematuk makanannya melalui paru atau namanya rostrum. Di sini ada rostrum maxilla dan rostrum mandibula. Nah, jadi setelah itu makanan akan masuk ke dalam kapuk moris. Di dalam kapuk moris ini terdapat kelenjar saliva dan juga lidah. Lalu makanan tersebut akan bercampur dengan saliva. Di dalam saliva itu terdapat enzim amilase yang berfungsi untuk memecah karbohidrat. Setelah itu, makanan akan didorong oleh lidah dan masuk ke dalam esofagus. Di dalam esofagus ini akan terjadi gerakan peristaltik atau kontraksi otot yang akan mendorong makanan masuk ke dalam crop. Di crop ini, makanan akan disimpan. Crop ini berfungsi untuk tempat penyimpanan sementara pakan dan juga akan bercampur dengan amilase yang didapatkan dari kapuk moris tadi. Nah, setelah cropnya penuh, maka masuklah ke dalam lambung sejati atau namanya proventriculus. Di dalam proventriculus ini akan terjadi pencernaan secara kimiawi di mana adanya HCl atau asam klorida dan juga enzim pepsin. Asam klorida ini berfungsi untuk menciptakan suasana asam, untuk mengaktifkan enzim pepsin Lalu enzim pepsin itu berfungsi untuk membuat protein menjadi pepton. Selanjutnya, setelah dari proventriculus masuklah ke dalam ventriculus, gijat atau ventriculus. Gijat atau ventriculus ini disebut juga dengan lambung otot karena memiliki dinding-dinding yang sangat tebal dan juga kuat. Di dalam ventriculus ini akan terjadi pencernaan secara mekanik di mana makanan akan digiling melalui kontraksi otot yang kuat yang dibantu dengan batu-batu kecil yang dimakan oleh si ayam atau yang namanya itu grit. Nah, setelah itu makanan sudah dihancurkan oleh ventriculus ini atau lambung otot ini, namanya itu akan berubah jadi thymus. Nah, setelah itu thymus akan masuk ke dalam duodenum. Di duodenum ini akan terjadi pencernaan secara lanjutan di mana di duodenum akan dibantu oleh enzim pankreas seperti amilase pankreas yang berfungsi untuk pemecahan fatty menjadi maltosa, dan juga enzim tripsin dan juga chymotrypsin yang akan memecah protein jadi lebih kecil lagi, dan juga ada enzim lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Di sini juga akan dibantu oleh cairan empedu dari hati yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak agar mudah dicerna oleh enzim lipase. Selanjutnya akan masuk ke dalam jejunum yang ini yang dibantu di mana jejunum ini tempat penyerapan utama. Di jejunum ini terdapat dinding yang mengandung villi. Villi itu berfungsi untuk memperluas permukaan penyerapan. Yang dimana di sini akan terjadi penyerapan seperti glukosa, mineral, asam amino. Nah, lanjut masuk ke dalam ileum. Ileum ini berfungsi sebagai penyerapan kembali di mana zat-zat yang belum terserap di dalam jejunum akan diserap kembali oleh ileum. Selanjutnya akan masuk ke dalam sekum atau seka yang berfungsi sebagai fermentasi serat di mana akan dibantu oleh enzim hemiselulitik dan juga selulitik yang akan menghasilkan enzim selulase dan juga hemiselulase untuk menghancurkan selulosa. Lalu hasilnya itu yaitu berupa VFA yang akan dimasukkan kembali di ileum dan akan diserapkan di ileum. Selanjutnya yang tidak terserap tadi itu akan masuk ke dalam kolon. Kolon itu berfungsi sebagai tempat penyerapan air dan juga tempat pembentukan feses. Lalu masuklah ke dalam rektum. Rektum ini berfungsi untuk tempat feses sementara. Nah, pada ayam itu feses dan urin dikeluarkan secara bersamaan yang namanya itu ekskreta. Ekskreta tersebut akan dikeluarkan melalui kloaka. Kloaka ini memiliki fungsi untuk mengeluarkan ekskreta dan juga untuk tempat terjadinya reproduksi. Sekian penjelasan saya mengenai Tractus digestivus pada Gallus domesticus.